Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, sekali lagi tunggu kehadiran kami di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Ibu Menteri Keuangan atas tudingan dan tuduhan yang tidak rasional terhadap para kepala desa yang telah dianggap banyak menyelewengkan penggunaan dana desa. Kepada Ibu Menteri Keuangan, mari kita duduk bareng, kita lakukan debat table untuk membahas tentang penggunaan dana desa yang selama ini dikucurkan ke seluruh desa di Indonesia. Perlu saya sampaikan kepada Ibu Menteri bahwa dana desa itu sangat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa. Kepala desa tidak dapat menggunakan seenaknya dana desa yang dikucurkan untuk pembangunan di pedesaan. Jika Ibu Menteri banyak menerima laporan melalui media sosial, perlu saya sampaikan bahwa apa yang dilaporkan itu adalah tidak benar. Para kepala desa dengan segala tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, mereka tidak akan pernah berani menggunakan dana desa seenaknya. Adapun adanya beberapa kepala desa yang hidup sejahtera, bisa membangun rumah dengan baik, bukan berarti dana yang digunakan berasal dari dana desa. Kepala desa atas kepercayaan dari masyarakat banyak juga mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak lain. Misalkan adanya investor yang masuk ke desa mereka, kemudian para pengusaha tersebut melakukan komunikasi dengan kepala desa sebagai orang nomor satu di desa tersebut, maka terjadilah kerjasama yang saling menguntungkan. Dari situlah para kepala desa atas kepercayaan dari berbagai pihak mendapatkan penghasilan lain yang sah. Jika kemudian dana tersebut digunakan untuk membangun rumah mereka, itu artinya dana tersebut bukan berasal dari dana desa. Ibu Menteri yang saya hormati, tolong dicabut ucapan yang telah Ibu sampaikan di media sosial serta tersiar ke seluruh Indonesia. Karena kami merasa telah dicemarkan atas ucapan Ibu Menteri Keuangan. Kami masyarakat desa meminta kepada Ibu agar lebih baik fokus untuk mengawasi dana COVID-19 yang jumlahnya triliunan. Perlu kami sampaikan bahwa belum seluruh masyarakat menerima kucuran dana COVID-19 yang digembar-gemborkan melalui media televisi oleh pemerintah pusat. Dana tersebut sangat signifikan. Akan tetapi kami curiga bahwa tanah tersebut banyak diselewengkan oleh para pemangku anggaran. Apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memuat pasal yang membuat mereka berani melakukan penyelewengan terhadap dana COVID-19.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, salah satu pasalnya menyebutkan apabila terjadi kesalahan penggunaan dalam menangani COVID-19, maka terhadap penentu kebijakan yang salah dalam menentukan kebijakan dalam penggunaan dana COVID-19 tidak dapat dipidanakan. Ini sesuatu yang aneh dan sangat aneh. Masyarakat kita pada umumnya akibat kelalaian dalam melakukan sebuah kegiatan yang berdampak pada kerugian orang lain tetap akan terkena pidana walaupun tidak disengaja. Tapi ini aneh. Uang negara yang begitu besar yang bisa saja dengan sengaja dilakukan penyelewengan, tapi mereka tidak dipidanakan. Ini sebuah rencana yang sangat tersistem. Dengan berlindung pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka besar kemungkinan terjadi penyelewengan atas penggunaan dana COVID-19. Untuk itu, kami masyarakat desa meminta kepada Ibu Menteri, 1, mencabut pasal 28 ayat 8 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mengawasi pemanfaatan dana COVID-19. Mencabut pasal yang mengamankan para pemangku jabatan yang menggunakan dana COVID-19 dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kepada Ibu Menteri Keuangan agar dapat merespon apa yang kami sampaikan. Dan kami akan datang ke Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Ibu Menteri atas tudingan kepada para kepala desa yang dianggap banyak menyalahgunakan dana desa. Sekali lagi, tunggu kami di Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.